Apa yang membuat sebuah pesawat komersial berbobot ratusan ton hancur berkeping-keping di udara tanpa alasan teknis yang jelas? Apakah ini sekadar musibah, atau sebuah jebakan sistematis? Bayangkan kalian terjebak di sebuah pulau di mana suara raungan makhluk purba mengguncang tanah setiap malam, dan setiap langkah yang kalian ambil dipantau oleh seseorang yang tidak ingin kalian selamat. Hari ini, kita akan membongkar rahasia di balik pulau yang menolak untuk melepaskan korbannya. Jadi tetap di Bayangkan lagi asik-asiknya terbang pakai pesawat komersial, tiba-tiba situasi berubah jadi kacau balau dalam hitungan detik, gara-gara tekanan udara yang gak masuk akal, sayap pesawat hancur lebur dan bagian belakangnya langsung terlepas. Ratusan orang tersedot keluar, pokoknya ngeri banget. Di tengah kekacauan itu, ada seorang dokter bernama Jack yang cuma bisa pasrah berpegangan erat sambil pesawatnya meluncur tajam menuju sebuah pulau antah berantah. Begitu sadar, Jack sudah terdampar di tengah hutan tropis, bau asap dan aroma anyir darah langsung menyambutnya. Kondisi di sekitar benar-benar hancur, potongan badan pesawat ada di mana-mana, dan suara jeritan korban terdengar dari segala arah. Sebagai dokter, insting Jack langsung jalan, dia berusaha nolongin siapapun yang bisa diselamatkan, termasuk menarik seorang wanita hamil bernama Anna keluar dari bawah puing pesawat. Untungnya mereka selamat tepat sebelum tangki bahan bakar meledak dan membakar habis sisa reruntuhan. Setelah kejadian itu, Jack yang terluka di bagian punggung akhirnya dibantu sama wanita bernama Kat untuk menjahit lukanya. Kat sampai heran, kok bisa Jack setenang itu padahal dijahit tanpa bius sama sekali. Malam pun tiba, sambil kumpul di dekat api unggun, Jack punya ide buat cari kokpit pesawat supaya bisa pakai radio untuk minta bantuan. Kat teringat kalau siang tadi dia lihat kepulan asap di arah lembah. Tapi, pas lagi bahas rencana, tiba-tiba hutan berguncang hebat akibat raungan makhluk yang ukurannya nggak masuk akal. Pohon-pohon besar tumbang satu persatu seolah dihancurkan sesuatu yang masif. Untungnya, makhluk itu berbalik arah dan pergi menjauh. Keesokan harinya, suasana makin tegang. Ada yang bilang monster, ada yang curiga ini eksperimen militer. Akhirnya, Jack, Kat, dan Charlie memberanikan diri buat masuk ke hutan menuju lokasi jatuhnya kokpit. Setelah menembus hujan deras dan semak belukar, mereka akhirnya nemuin bagian depan pesawat. Kondisinya sangat brutal, semua penumpang di kelas 1 sudah nggak selamat. Saat berhasil masuk ke kokpit, mereka kaget karena ternyata sang pilot masih hidup. Pilotnya pun mengungkap fakta ngeri, sistem navigasi dan radar pesawat mati total sebelum kejadian, dan mereka berada ribuan kilometer di luar jalur penerbangan. Artinya, nggak bakal ada tim SAR yang datang. Harapan mereka cuma radio darurat. Tapi sayang, pas dibongkar, sirkuit di dalamnya sudah hangus terbakar. Tiba-tiba, terdengar suara langkah berat di luar kokpit, dan sebuah sosok raksasa melintas dengan cepat, bikin pesawat sampai tergelincir. Mereka pun lari tunggang langgang menembus hujan buat balik ke perkemahan. Sesampainya di perkemahan, malah ada keributan lain. James lagi menghajar orang bernama Curly karena menuduh Curly pembawa sial. Kat mencoba menenangkan dengan menunjukkan radio yang mereka bawa, meskipun kondisinya rusak parah. Disinilah Curly maju dan bilang kalau dia sebenarnya mantan teknisi komunikasi militer. Setelah Curly bilang bisa memperbaiki radio, James yang emang tukang provokasi langsung mencibir dan menyebutnya pembohong. Tapi Jack, yang udah habis kesabaran, langsung membentak James supaya tutup mulut. Akhirnya, dengan keahliannya sebagai mantan teknisi militer, Curly berhasil membuat lampu indikator radio berkedip. Tandanya radio itu sudah hidup kembali. Tapi masalah belum selesai. Baterai radio itu lemah banget, sinyalnya nggak bakal tembus kalau masih di dalam hutan yang lebat. Mereka harus bawa alat itu ke titik tertinggi di pulau. Curly menunjuk ke bukit berbatu, tapi Kat nolak keras karena dia masih trauma lihat monster yang mencabik-cabik sesuatu di area itu. Karena nggak ada pilihan lain, tim kecil pun dibentuk untuk mendaki.
Sialnya, James ikut menyusul dan kelakuannya benar-benar bikin emosi sepanjang jalan. Di tengah perjalanan, mereka mendengar suara langkah kaki super cepat dari arah semak-semak. Semua orang panik dan langsung sembunyi, kecuali James yang tetap berdiri tegak. Ternyata, saat monster itu melompat keluar, James dengan santainya mengeluarkan pistol dan menembak makhluk itu berkali-kali sampai tumbang. Pas mereka cek, ternyata itu adalah seekor beruang kutub. Pertanyaannya, kok bisa beruang kutub ada di pulau tropis? James pun mengaku kalau dia mengambil senjata itu dari jasad polisi yang ada di pesawat. Mereka akhirnya sampai di dataran tinggi dan radio Curly menangkap sinyal. Bukannya sinyal bantuan, radio itu malah menangkap rekaman suara wanita berbahasa Prancis yang meminta tolong dengan panik. Setelah dilacak, ternyata sinyal itu sudah berputar selama 16 tahun lamanya. Kebayangkan betapa putus asanya mereka, karena nggak mau bikin keributan di pantai, mereka sepakat buat merahasiakan penemuan radio ini. Tapi malamnya, situasi malah makin mencekam. Anjing milik Michael tiba-tiba menggonggong ke arah hutan. Jack langsung memeriksa dan menyorotkan senter, yang malah memergoki puluhan pasang mata babi hutan raksasa. Keesokan harinya, stok makanan habis total dan konflik antar penyintas makin panas. Untungnya, ada seorang pria misterius bernama Locke yang melempar pisau dan menawarkan solusi gila, berburu babi hutan. Meski dianggap bunuh diri sama James, Locke tetap nekat. Dia menunjukkan keahlian melacak yang luar biasa. Sayangnya, Michael bikin kesalahan dengan menginjak ranting, yang bikin babi hutan raksasa itu mengamuk. Sementara Michael dan rombongan lari menyelamatkan diri, Locke malah nekat mengejar babi itu sendirian ke dalam hutan. Di sisi lain, Kat mencoba kembali menguji radio di atas pohon tinggi, tapi malah mendengar raungan monster yang bikin dia trauma berat sampai alat komunikasinya terjatuh. Jauh di dalam hutan, Locke yang lagi mengintai mangsanya tiba-tiba dibuat kaku. Pohon-pohon di sekitarnya berguncang hebat dan raungan monster yang bikin Kat ketakutan tadi kini terdengar tepat di depan mukanya. Untuk pertama kalinya, si pria dingin ini kelihatan benar-benar shock sampai keberaniannya menguap. Saat semak-semak terbuka, wujud makhluk itu akhirnya menampakkan diri. Balik ke perkemahan, Kat dan Michael sampai dengan napas terengah-engah dan langsung lapor ke Jack kalau Locke pasti sudah tewas dicabik-cabik monster. Tapi belum sempat Jack bertindak, tiba-tiba ada suara dahan patah. Ternyata itu Locke. Dia balik dengan kondisi berlumuran darah dan tatapan kosong, tapi yang bikin semua orang melongo, dia menyeret bangkai babi hutan raksasa hasil buruannya. Malam itu, mereka akhirnya bisa makan daging segar. Tapi di tengah suasana itu, Michael nanya ke Locke, "Apa kamu lihat monster di dalam hutan?" Locke cuma diam lama terus jawab datar kalau dia nggak lihat apa-apa. Jelas itu bohong, dan Michael sadar kalau si pria botak ini lagi menyembunyikan sesuatu yang besar. Masalah belum selesai, persediaan air tawar habis total. Curly, meski kepalanya masih sakit, diam-diam balik lagi ke perbukitan buat nyari sinyal radio. Pas lampu indikator sudah hijau dan dia mau pencet tombol panggil, sesuatu menghantam bagian belakang kepalanya sampai dia pingsan. Saat sadar, alat komunikasinya sudah hancur berkeping-keping. Curly pun sadar, ada orang lain di pulau ini yang sengaja memastikan mereka nggak bisa minta tolong. Keesokan harinya, Curly nggak mau balik ke perkemahan. Dia malah melacak jejak penyerangnya sampai ke pesisir pantai. Di sana, dia nemuin kabel baja tebal yang tertanam di pasir. Kabel itu mengarah ke dalam hutan, dan pas dia ikuti, Curly malah kena jebakan mematikan. Kakinya tertusuk kayu tajam dan dia tergantung di atas pohon. Malamnya, seorang pria misterius muncul, memotong tali jebakannya, menatap Curly tanpa empati, lalu pergi gitu aja. Curly pun terlatih-tatih balik ke perkemahan. Sesampainya di sana, suasana malah lebih horor. Anna, wanita hamil itu, bangun-bangun kaget karena perut buncitnya sudah kempis dan bayinya hilang. Dia panik luar biasa dan lari ke hutan mengikuti suara tangisan bayi. Di jalan, dia ketemu Locke yang lagi bertingkah aneh, matanya kosong dan mulutnya merapalkan kata-kata kayak ramalan kematian. Anna akhirnya nemuin kereta bayi usang di tengah hutan. Tapi pas dia buka kain penutupnya, bukan bayi yang ada di sana, melainkan tumpukan daging segar berlumuran darah. Anna menjerit histeris sampai hampir kehilangan akal sehatnya. Untungnya,
Besoknya Jack memeriksa Anna dan menjelaskan kalau itu cuma halusinasi ekstrim karena dia tanpa sadar mencakar telapak tangannya sendiri sampai berdarah saat serangan panik. Mereka pikir semua sudah selesai, tapi ternyata halusinasi itu malah jadi awal dari drama yang lebih panjang. Meskipun Jack sudah menjelaskan kalau itu cuma masalah psikosomatis, Anna tetap yakin ada orang yang menyusup dan menyiksa perutnya. Karena merasa nggak ada yang percaya, Anna pun nekat pergi dari perkemahan, dan Charlie yang emang sudah naksir berat langsung mengejarnya. Tapi di tengah jalan, Anna mendadak jatuh pingsan karena kram perut yang parah. Charlie panik dan minta tolong pada seorang pria bernama Jim yang kebetulan lewat. Tapi keputusan itu fatal. Saat Anna dan Charlie mencoba balik ke kemah, Jim malah menghadang mereka dengan wajah yang berubah total, nggak lagi kelihatan kayak korban selamat, tapi kayak predator yang sedang mengincar buruannya. Di saat yang sama, Curly balik ke perkemahan dan membocorkan soal radio yang dihancurkan dan keberadaan orang misterius di pulau itu. Ditambah lagi, ada fakta yang bikin jantung mau copot. Jim ternyata nggak ada di daftar penumpang pesawat alias penyusup. Jack dan Locke langsung tancap gas mencari Anna dan Charlie. Mereka menemukan ransel Anna tergeletak, tapi Anna dan Charlie sudah hilang. Meski Locke menyarankan untuk ambil perlengkapan dulu, Jack yang panik malah nekat masuk hutan sendirian. Setelah pencarian panjang dan melewati badai hebat, Jack akhirnya menemukan Charlie tergantung di pohon. Jack langsung melakukan tindakan medis darurat, bahkan sampai memukul ulu hati Charlie dengan keras demi menyadarkannya. Ajaib, Charlie hidup lagi. Tapi hal pertama yang dia katakan justru bikin merinding. Selama ditawan, dia melihat fasilitas-fasilitas tersembunyi di bagian pulau yang belum pernah mereka petakan. Charlie menjelaskan bahwa semua teror yang mereka alami, monster raksasa, beruang kutub, sinyal radio 16 tahun, sampai hancurnya pesawat, semuanya saling terhubung dengan satu rahasia gelap yang terkubur di bawah tanah pulau tersebut. Mereka sadar, masalah mereka bukan lagi soal bertahan hidup dari kelaparan, tapi menghadapi pihak misterius yang sengaja menjebak mereka di eksperimen gila ini. Film ini pun ditutup dengan segudang misteri. Fasilitas apa di balik kabel baja itu? Siapa sebenarnya Jim? Dan eksperimen macam apa yang bisa mematikan hukum alam di pulau itu? Pertanyaannya, mampukah mereka membongkar semuanya atau malah berakhir jadi tumbal berikutnya seperti wanita Prancis 16 tahun lalu? Mereka mengira bisa pulang dengan selamat, padahal pulau ini baru saja membuka babak baru dari teror yang tidak pernah mereka bayangkan. Jika kalian jadi salah satu penyintas di sana, apa langkah pertama yang akan kalian ambil untuk tetap hidup? Apakah akan percaya pada orang asing, atau justru mengandalkan insting sendiri? Itu saja untuk alur cerita hari ini. Terima kasih sudah menonton, tetap waspada, dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you.